Halo teman-teman, salam kenal ya. Selamat datang di channel Beruang Film. Kali ini Beruang akan bercerita tentang sebuah film yang cukup bikin bulu kuduk berdiri. Dan juga ceritanya tuh mind blown banget, alias kok nggak nyangka ya bakalan kayak gini endingnya. Jujur aja guys, Beruang sampai kebayang-bayang mulu waktu habis nonton nih film. Mau tahu seperti apa ceritanya? Yuk langsung kita capcus ya. The Autopsy of Jane Doe adalah film bergenre supernatural horror yang disutradarai oleh salah friend, yang disutradarai oleh Andre Ovredal serta dibintangi oleh Emile Hirsch dan Brian Cox. Cerita berawal ketika mayat seorang wanita muda ditemukan pada sebuah TKP yang diduga telah terjadi beberapa pembunuhan yang mengenaskan di sebuah rumah. Sheriff Sheldon Burke menyimpulkan bahwa di rumah tersebut tidak ditemukan tanda-tanda bahwa seseorang telah memasukinya secara paksa. Dan Letnan Wade juga mengatakan bahwa tampaknya seluruh korban sebelum meninggal malah berusaha melarikan diri dari rumah tersebut. Nothing was stolen. Not a scratch on the outside of the house either. Seorang wanita bernama Emma Roberts mengunjungi pacarnya yang bernama Austin Tilden dan ayahnya Tommy Tilden. Kedua ayah dan anak tersebut juga adalah berprofesi sebagai dokter forensik di sebuah kota kecil. Tommy menjelaskan kepada Emma bahwa pada zaman dulu para dokter forensik biasa mengikatkan lonceng kecil pada kaki sesosok mayat untuk memastikan bahwa sang mayat telah benar-benar mati, bukan hanya pingsan. Sheriff Burke tiba-tiba datang membawa kantung berisi mayat wanita misterius yang diberi nama Jane Doe dan mengatakan kepada Tommy bahwa ia harus mendapatkan penyebab kematiannya keesokan paginya. Austin kemudian menunda rencananya untuk bermantap-mantap dengan pacarnya Emma dan berjanji padanya akan menemuinya malam nanti setelah ia selesai membantu ayahnya. Tommy dan Austin segera melakukan otopsi dan kemudian mereka langsung kebingungan. Pada mayat tersebut tidak terlihat tanda-tanda trauma atau kekerasan dari luar. Namun tulang pergelangan tangan dan kaki sang mayat seperti telah dipatahkan. Lidah pada mayat wanita tersebut juga sudah dalam keadaan terpotong oleh benda tajam. Salah satu gigi gerahamnya juga telah tercabut dan hilang. Paru-paru sang mayat juga telah menghitam, tampak seperti luka bakar tingkat 3. Beberapa organ dalamnya telah terpotong-potong dan tersayat-sayat. Sepucuk bunga Jimsonweed, yaitu sejenis opium, juga ditemukan pada perut sang mayat. Padahal tanaman tersebut tidak lazim ada di daerah itu. Kondisi mayat juga menunjukkan bahwa kematiannya sepertinya baru saja terjadi. Namun warna bola mata sang mayat malah tampak seperti sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Beberapa kejadian aneh dan misterius yang lain pun terjadi pada saat otopsi berlangsung, seperti radio yang sering berpindah-pindah sendiri channelnya dan paling sering memutar lagu yang berjudul Open Up Your Heart and Let the Sun Shine In. Dan tiba-tiba Austin seperti melihat seseorang yang sedang berdiri di lorong
ketika ia bergerak untuk menyelidikinya, ia malah menemukan kucingnya dalam keadaan terluka parah. Karena merasa kasihan, akhirnya ia membunuh si kucing malang dengan cara mematahkan lehernya, kemudian membakar tubuhnya yang sudah tak bernyawa ke tungku pembakar mayat. Ketika melanjutkan kembali proses otopsinya, Tommy menemukan gigi geraham milik sang mayat yang hilang itu setelah membedah perutnya. Karena sudah mulai merasa tidak nyaman, mereka akhirnya memutuskan menghentikan otopsi dan pergi dari ruangan itu. Namun sayangnya tiba-tiba elevator tidak berfungsi dan sebuah pohon yang tumbang menindih pintu darurat yang menuju akses keluar. Tiba-tiba juga sesosok tak terlihat menyerang Tommy di kamar mandi yang menyebabkan ia mengalami memar. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun kembali ke dalam ruang otopsi dan mencoba kembali melanjutkan proses otopsi. Karena sudah tak tahan lagi dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi, mereka memutuskan akan mengkremasi mayat tersebut. Dan lagi-lagi pintu ruangan terkunci dengan sendirinya, menyebabkan mereka tidak bisa keluar dari ruangan tersebut. Austin kemudian mengambil sebuah kapak darurat dan berhasil membuat lubang di pintunya. Namun tiba-tiba ketika ia mengintip keluar melalui lubang tersebut, ia melihat salah satu mayat yang padahal mereka simpan di lemari penyimpanan berdiri di sana, menyeringai kepada mereka. Merasa tak mungkin lagi menuju ruang tungku kremasi, mereka memutuskan untuk membakar mayat wanita misterius tersebut di meja otopsi. Namun api malah menjalar kemana-mana dengan liar. Sang mayat malah tidak terbakar sama sekali. Austin langsung memadamkan api dengan tabung pemadam. Tiba-tiba terdengar suara elevator yang berfungsi kembali. Mereka kemudian bergegas menuju ke sana. Namun ketika memasukinya, pintu elevator tidak mau menutup dan macet. Dan tiba-tiba saja muncul sosok di luar pintu elevator yang mereka yakini sebagai mayat-mayat yang kabur dari lemari penyimpanan. Dengan panik, Tommy mengayunkan kapak daruratnya serampangan ke arah sosok-sosok tersebut. Dan ketika mereka keluar dari elevator, ternyata mereka menyadari bahwa yang terkena ayunan kampak adalah Emma, pacar Austin. Ia pun meregang nyawa di sana. Mayat Jane Doe tampaknya memang berusaha menghalangi mereka mencari kebenaran tentang sebab kematiannya. Namun tetap saja ayah dan anak tersebut kembali ke ruang otopsi melanjutkan penyelidikannya. Setelah membedah otak sang mayat, mereka kaget. Ternyata sel-sel otaknya masih aktif, menunjukkan bahwa seolah-olah mayat tersebut masih hidup. Penyelidikan lebih lanjut terhadap simbol-simbol dan tulisan pada potongan kain yang mereka temukan dalam tubuh sang mayat mengarah pada potongan ayat pada Perjanjian Lama, yaitu Levitikus 20 ayat 27 yang mengutuk kegiatan sihir.
Dan angka tahun 1693 menunjukkan tahun dilaksanakannya pengadilan terhadap tersangka penyihir di kota Salem. Tommy dan Austin kemudian menyimpulkan bahwa dalam usahanya untuk menghukum para tersangka penyihir, pemerintah kota Salem malah mentransformasi mereka yang tak bersalah sehingga benar-benar menjadi penyihir yang kini ingin menuntut pembalasan. Tommy menyerahkan dirinya kepada sang mayat sebagai korban, berharap sang mayat mengampuni anaknya, Austin. Seketika itu juga, pergelangan tangan dan kaki Tommy patah, dan pada tubuhnya muncul luka-luka seperti pada organ-organ dalam mayat tersebut. Sebaliknya, luka-luka pada tubuh mayat berangsur-angsur hilang. Tampaknya berakhir juga pembalasan dendam sang mayat. Ternyata alasan bekas-bekas penyiksaan pada mayat hanya nampak pada organ-organ dalamnya saja adalah karena setiap kali mayat tersebut memulihkan luka-lukanya, prosesnya dimulai dari bagian-bagian luar dahulu, namun masih memerlukan proses dan waktu yang cukup, sehingga yang tampak sekarang adalah baru tubuh luarnya saja yang mulus sempurna, namun organ-organ dalamnya belum seluruhnya pulih. Tommy memohon kepada anaknya Austin untuk segera membunuhnya, mengakhiri penderitaannya. Akhirnya Austin dengan terpaksa menusuk jantung ayahnya dengan sebilah pisau bedah. Tiba-tiba ia mendengar seperti suara-suara sheriff memanggil-manggil dari pintu darurat. Dengan segera ia berusaha keluar melalui pintu tersebut. Namun ia sadar bahwa ternyata itu adalah suara-suara halusinasinya. Tiba-tiba saja mayat ayahnya sudah berdiri di depannya. Ia pun kaget, terpleset menghantam pagar kayu dan terjatuh di lantai basement yang keras. Dan akhirnya ia pun juga mati. Polisi datang pagi harinya dan langsung kebingungan atas apa yang terjadi di rumah otopsi tersebut. What the hell happened here? Satu-satunya mayat tanpa luka di sana yaitu mayat si Jendo, kemudian dibawa menuju Universitas Virginia. Ketika dalam perjalanan di ambulan, tiba-tiba radio ambulan tersebut memutar lagu yang judulnya So let the sun shine in, face it with a grin. Open up your heart and let the sun shine in. Dan ibu jari kaki sang mayat tiba-tiba bergerak. Oke teman-teman, cukup sekian dulu cerita dari film ini. Semoga teman-teman merasa terhibur. Terima kasih sudah mampir di channel Beruang Film. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya, karena akan ada film-film menarik lainnya yang akan Beruang ceritakan pada teman-teman. Sampai jumpa dan salam mantap jaya. Yoi.